Yero nabita. Ya dampengi dosana narikong ka dosa madiolona maupun dosa madimundrina. Dosanya yang akan datang diampuni oleh Allah kalau berdosa. Demikian juga akan datang kalau berdosa. Rasulullah dijamin masuk surga. Tapi ternyata Rasulullah kakinya bengkak karena sholat, karena ibadah. Sehingga istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah mengampuni dosamu, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang? Menjamin Anda masuk surga, mengapa masih beribadah sampai-sampai kakinya bengkak?" Rasulullah menjawab, "Afala akunu abdan syakura, bukankah saya ini termasuk orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Jadi nareko angka ki syukur lori fong Allah taala, insyaallah kita akan menikmati ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah tarwih yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikemukakan oleh protokol bahwa malam ini sedianya diisi oleh Ande Guruta Dr. Haji Hamzah Harun. Tapi karena kondisi kesehatan sehingga saya dihubungi dengan suara yang pelan-pelan, lembut, makadai idik nana joka ko pasar tirung silega anak nasabah denanu kondisiku sebagai murid, sebagai anak pesantren. Saya pernah mendengarkan falsafah Bugis yang mengatakan ajuka nari pasandre, bangku ka nari betang, anak guru ka nari suro, makandre faku jambata sepi finalara, nareko fasuro andre guru turusilalo. Itulah sebabnya sehingga malam ini saya ada di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu. Saya takut kualat itu madoraka kesih. Saya juga disampaikan bahwa ada judulnya itu nak. Maka dekat ufaham mofung nasabah selalu saya baca WA, ada WA-nya itu setiap saat ada WA-nya siapa penceramah malam ke-8, siapa penceramah malam ke-9, disertai dengan judulnya. Cuma judulnya ceramah subuh tidak dikemukakan, saya tidak lihat apakah ada di situ, tapi insya Allah besok subuh kita akan membahas sesuai apa yang diinginkan oleh penitia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Bani Israel ada seorang hamba Allah beribadah kepada Allah bertahun-tahun. Tidak ada waktu yang disia-siakan kecuali hanya untuk beribadah. Ko andre guru tak sanusi baco, mabiasa yang kelinga, maka dayero tawe 500
tahun umuruna, 500 tahun umurnya. Ketika meninggal, maka Allah mengatakan kepadanya, masuklah surga dengan nikmatku, masuklah surga dengan rahmatku. Hamba itu merasa ibadahnya bagus, merasa ibadahnya banyak, merasa ibadahnya berkualitas, sehingga maka saya mau masuk surga karena ibadahku. Miloi matamu surga nasabah ibadah. Maka dari Allah Ta'ala, kalau begitu tidak apa-apa kalau saya bahasa Bugis. Secok-comi kapan? Maka dari Allah Ta'ala, kalau begitu ditimbang ibadahmu dengan nikmat yang saya berikan kepadamu. Walhasil sepasang matanya, 2 biji matanya ditimbang, diletakkan di daun timbangan yang satu. Kemudian ibadahnya yang di 500 tahun itu diletakkan yang satu. Ternyata ini matanya jauh lebih berat dibandingkan dengan ibadahnya yang bertahun-tahun itu dilakukan. Maka dari Allah Ta'ala tamnor neraka nasabah ibadahmu, magati naroba ucapannya, saya mau masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya rona bitta ya dampengi dosana narikongka dosa mak diolona maupun dosa mak dimundrina. Dosanya yang akan datang diampuni oleh Allah kalau berdosa, demikian juga akan datang kalau berdosa. Rasulullah dijamin masuk surga, tapi ternyata Rasulullah kakinya bengkak karena sholat, karena ibadah, sehingga istrinya bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah mengampuni dosamu, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang? Menjamin Anda masuk surga, mengapa masih beribadah sampai-sampai kakinya bengkak? Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura, bukankah saya ini termasuk orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi nareko angka ki syukur lori fong Allah Ta'ala, insyaallah kita akan menikmati ibadah sebagaimana judulnya malam ini, cara menikmati ibadah. Kalau kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah nikmat kita beribadah. Tapi kiri kini aleta banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, watakaleta bahwa Pak berapa banyak di situ tidak mampu kita hitung. 2 tadi mata ya, sudah luar biasa, ada lagi hidung. Ini hidung dipakai untuk mencium apa? Mencium bau. Terutama ibu-ibu kalau mau masak atau mau makan, dicium itu makanan apakah basi atau tidak. Nah, kalau basi disingkirkan. Coba kalau tidak berfungsi itu hidung, yang dari mana nih nama mawari? Ataukah seandainya hidung ini menghadap ke atas, kira-kira bagaimana? Dulu ada orang mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa ada orang yang mancung hidungnya, ada juga yang tidak mancung. Kebetulan hidungnya mancung ke dalam. Ada orang mancung hidungnya keluar, dia mancung ke dalam. Sehingga dia mengatakan tidak adil itu Allah. Joko-joko si nalolonga siro pokaju-kajunge pada popau. Mengapa ini pohon ini besar batangnya, kecil buahnya? Dia bandingkan dengan labu. Mengapa labu ini besar buahnya, kecil batangnya? Ya na dena de lefong alata. Si senna tuda koyawana fawe. Miri yang inge. Tadena fawe, nah karena hidungnya. Baru dia sadar, seandainya ini mangga ini buahnya seperti labu, saya tidak tahu bagaimana hidungku.
Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang imam, kalau imam tak Imam Humaidi, ya. Ini bukan Imam Humaidi. Ada seorang imam namanya Imam Ahmad bin Harab. Dia pernah mengatakan bahwa saya menyembah kepada Allah selama 50 tahun belum saya mendapatkan manisnya ibadah. Jadi 50 itu saja beribadah, belum dia rasakan nikmatnya ibadah kecuali meninggalkan 3 hal. Nah, ini kalau kita mampu tinggalkan 3 hal ini, insya Allah kita akan menikmati ibadah itu, merasakan nikmatnya ibadah. Yang pertama, taraktu ridan nas hatta kadartu an atakallama bil haq. Saya meninggalkan keridaan manusia sehingga saya mampu berbicara tentang kebenaran. Nah, ini kalau kita selalu dipuji oleh sesama manusia, disanjung-sanjung, kadang-kadang kita tidak bisa menyampaikan yang namanya kebenaran. Apalagi kalau orang kaya, kita bekerja sama orang kaya, kita bekerja sama penguasa, kita bekerja sama atasan kita, kadang-kadang kita tidak mampu menyampaikan kebenaran. Ya, dia tinggalkan itu, tidak mau lagi diridhoi oleh manusia, sehingga dia mampu menyampaikan kebenaran. Saya dari pesantren As-Sadia Sengkang, yero pendirina pondok pesantren As-Sadia, italai Andre Guruta fuang ngaji sada. Nah, itu bahasa Bugisnya. Andre Guruta fuang ngaji sada. Andre Guruta fuang ngaji sada ini pernah mengatakan, pernah memberikan wasiat nasihat kepada muridnya, dur ma'al hakiya fatahai sudara tal kamajada wa izzata wa fahara. Dur ma'al hakiya fatahai sudara. Jadilah Anda bersama kebenaran dimanapun Anda berada. Talqa majada wa izzata wa hazar. Kamu akan mendapatkan kedudukan yang terhormat, mulia dan berwibawa. Talqa majada wa izzata wa fakhara. Maka dari Andre Guruta Hamsa Mangulua, dia tafsirkan itu, selalulah melakukan kebenaran atau selalulah berada di atas kebenaran. Kalau Anda selalu berada di atas kebenaran, maka kamu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, itu luar biasa hadirnya yang berbahagia. Tapi tegare maku kewe, apakah kita mampu selalu berada di dalam kebenaran? Saya sering mengatakan bahwa orang tua kita dahulu diterima doanya, makbul doanya karena ucapannya itu selalu benar. Dijaga ini lidahnya, dijaga mulutnya, jangan sampai mengatakan kata-kata yang tidak benar. Coba gare maku kewe, biasa tuang ke tanah 2 aktenya, jangankan akte PBB saja atau sertifikat itu sudah ada yang 2, bahkan ada yang 3. Harus hati-hati. Beda dengan orang tua kita dahulu, na balu ni tanana ni kalau mali tanaku dia gak cetak kuburan na balu dia ngakui. Kalau sekarang bagaimana? Yang kedua, kalau kita merasakan nikmatnya ibadah, maka dari Andre Gurta Ahmad bin Harab, taraktu suhbatal fasikin hatta wajadtu suhbatas solihin. Saya meninggalkan bersahabat dengan orang yang fasik sehingga saya mendapatkan bersahabat dengan orang yang soleh. Jadi dia tinggalkan bersahabat orang yang fasik, orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang kadang-kadang melakukan dosa. Jadi kalau ki masahabat, sapa ki sahabat maka singe. Nah,
Nah, kemudian dia bersahabat dengan orang yang soleh. Kalau kita bersahabat dengan orang yang soleh, maka insya Allah kita akan menjadi orang soleh. Asa maka de tomotoe, maka de ogie, nareko angka ki si depe si bawa apa bolu minyak mawangi ki. Kalau kita berdekatan dengan pandai besi, maka tunggu pakaiannya itu akan ada cacatnya. Kalau kita bersahabat dengan orang yang soleh, orang yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Kalau kita bersahabat dengan penghafal Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah anakku bersahabat dengan penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bisa seperti Ustaz Sumedi. Wasa je yang kasih ke Papua. Biasa lo Papua. Ya saya tambah sedikit. Ya. Maka dari Andre Gulta Ahmad bin Harab yang ketiga, taraktu halawata dunia hatta wajabtu halawata akhirah. Saya tinggalkan manisnya dunia sehingga saya dapatkan manisnya akhirat. Nanti banyak sekali itu manisnya dunia, Pak. Manisnya dunia itu seperti terlalu banyak makan coto. Nah, makan coto 3 mangkok. Sudah makan coto, makan konro. Nah, apalagi nak makan? Semua enak-enak nak makan. Ya. Sehingga ditinggalkan itu, ya makan hanya sekadarnya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasakan manisnya akhirat. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maitana kamu bicara? Saya tambah sedikit lagi. Masih ada? Ya, masih ada, saya tambah sedikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, salasum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3, kalau kita miliki 3 ini, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Nah, manisnya iman. Ya rokofi, aku macam ini, siapa biasa rasakan, Pak? Siapa yang bisa rasakan itu manisnya? Siapa yang bisa memahami manisnya kopi itu? Orang yang pernah merasakan kopi. Demikian juga teh, demikian juga susu. Kalau orang beriman, ya memiliki 3 hal ini, maka insya Allah dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Jadi cintanya paling tinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya. Kalau perintah Allah, perintah Rasulnya dilakukan. Ada orang terlalu cinta kepada istrinya, nah lupai kewajibannya. Ada orang terlalu cinta hartanya, mak balu-balui, na pojila ada yerolino, na pojero nareko kapangali, na biasa yero nareko waktu sampajangi mega pangeli. Dia cinta kepada dunia, padahal sudah asal. Kalau seandainya kita terlalu cinta kepada Allah, maka kita tinggalkan itu, ditutup dirinya yang berbahagia. Nah, ini kita dapatkan manisnya iman. Kemudian yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Mencintai seseorang tidak dicintai kecuali karena Allah. Jadi kalau cinta kepada orang, cinta karena Allah. Kalau benci kepada orang, benci karena Allah. Makanya kita harus memilih sahabat yang baik. Bagaimana sahabat yang baik itu? Dia mau hidup dalam suka dan duka. Jangan kita bersahabat dengan orang hanya ada yang kita miliki mau bersahabat, tapi kalau tidak ada kita miliki tidak mau bersahabat. Nah, ini namanya ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Nah, terakhir, ya manisnya iman kalau kita miliki, membenci kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia benci ketika dilemparkan di api neraka.
Kalau ini kita miliki, maka insya Allah kita akan mendapatkan manisnya iman. Kita akan merasakan bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan sebagai oleh-oleh, bahwa kalau kita mau tidur baca doa. Ya, ada itu doa-doa khusus. Ya, berdoa terikul baca, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada juga berdoa nabacai a'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia berniat mudah-mudahan saya bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada hadirin, lebih-lebih kepada pribadi saya sendiri, sehingga kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.